Assalamualaikum semuanya, hai Sobat Setia, apa kabar? Semoga semua selalu sehat ya. Kembali lagi di acara Bisa Bi, Bincang Santai with Bibi. Nah, hari ini kita bakal berbincang santai sama salah satu alumni dari STIA Stistio Marubungo. Nah, ini kita ingin memecahkan stigma bahwa lulusan STIA bisakah jadi guru? Nah, untuk itu mari kita berbincang santai sama salah satu alumni, yaitu Bang Samsul Bahri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Abang? Seperti yang terlihat, Alhamdulillah, luar biasa sehat. Luar biasa, Masya Allah. Semangat ya, Bang Semangat. ya? Walaupun udah siang kayak gini masih semangat ya? Memang jam-jam semangat harusnya. Seharusnya ya. Ketika orang-orang tidur, kita harus semangat. Oh gitu. Nih, kesibukan Abang sekarang apa nih? Sekarang saya ASN atau ASN. disebut biasa PNS. PNS. Guru, ya. Guru. Wah, Alhamdulillah. lulusan STIA bisa jadi guru. Ini penuh tanda tanya nih. Kan STIA Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Tapi kok bisa jadi guru? Gimana sih Bang ceritanya? Ceritanya sangat pendek. Oh, sangat pendek. Oh, biasa jawaban orang. Ini sangat panjang nih ceritanya gitu. Gimana tuh? Sebenarnya ini mereka yang belum tahu. Ini mereka yang belum tahu. Memang selama ini sejak saya ditetapkan lulus menjadi seorang guru, itu banyak mereka masyarakat dalam hal ini heran, ya. Kok bisa jadi guru? Kamu kan dulu pengetahuan kami kuliahnya di STIA gitu kan? Kan bukan di kampus A, B, C gitu kan katanya. Iya, saya di STIA. Kami tahu kok kamu wisudanya di STIA. Kok bisa jadi guru gitu? Nah, sebenarnya ini karena boleh dibilang minimnya pengetahuan, ya. Minimnya pengetahuan karena lulusan STIA, ijazah S1-nya ini itu masuk kualifikasi. Nah, kita harus bicara kualifikasi. Masuk kualifikasi untuk formasi guru. Berarti masuk kualifikasi guru. Karena sebenarnya kalau kita tidak masuk kualifikasi, itu seharusnya pemberkasan sudah gagal. Bagaimana mau ikut yang namanya SKD, SKB, dan sampai menjadi seorang ASN, gitulah kira-kira. Memang guru ini emang cita-cita Abang kah? Sebenarnya waktu kuliah, nah inilah peran dosen ya. Kita perlu juga kuliah di kampus yang dosennya kompeten ya. Waktu kuliah, kami disuruh oleh dosen nulis 100 keinginan. 100 keinginan. Jadi termasuk di dalamnya saya buat waktu itu, saya ingin menjadi seorang dosen atau PNS. Nah, cuman waktu itu PNS-nya tidak saya sebut secara detail. Cuma PNS aja gitu. Saya ingin jadi seorang dosen, dan dosen itu beasiswa kampus. Karena waktu itu, waktu saya kuliah masih ada beasiswa kampus S2. S2. Saya wisuda 2016, 2015 sudah di stop. Udah stop. Karena waktu itu fokus ke pembangunan apalah. Nah, di STIA. Jadi sempat diam, loh, enggak jadi saya jadi dosen. Nah, ternyata guru bisa jadi guru. Ada jalan lainnya menjadi guru. Jadi mematahkan stigma orang bahwasanya menjadi lulusan setia tuh nggak bisa jadi guru. Padahal kenyataannya banyak peluang yang lulusan setia tuh untuk bisa jadi guru. Sangat besar peluangnya, ya. Kenapa? Ini kan program pemerintah. Tidak mungkin kan pemerintah cacat hukum, ya. Perlu saya sampaikan, saya selain menjadi seorang guru, PNS guru, saya juga sudah sertifikasi. Nah, guru yang tersertifikasi. Nah, keren. Ya. Jadi kalau bicara masalah kesejahteraan, sudah dikali 2 kali 3. Masya Allah. Gitu lah kira-kira ya. Nah, dan di sertifikasi itu dasarnya adalah Permendikbud nomor 16 kalau tidak salah tahun 2019. Dan KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 890 tahun 2019. Nah, jadi di sana disebutkan alumni kita ini STIA, khususnya administrasi negara saya, itu masuk kualifikasi sebagai guru. Nah, masuk gitu.
Berarti memang sudah ada ya peraturan dari pemerintah, peraturan dari Menteri Agama mengenai lulusan setia ini juga Iya, lulusan administrasi. Iya, Bisa jadi guru. Jadi di sana termasuk administrasi negara dan yang lain-lainnya. Administrasi bisnis juga bisa berarti. Administrasi bisnis mungkin ke yang lain. Kalau saya khususnya guru PPKN. Guru PPKN. Oh, berarti abang guru PPKN. Guru PPKN. Sekarang ngajar di? Alhamdulillah saya ngajar di salah satu madrasah favorit di Kabupaten Bungo. Masya Allah. Madrasah terbaik di Kabupaten Bungo, letaknya di Kota Muarabungo. Kota Muarabungo. MTSN Negeri 2 Muarabungo. MTSN Negeri 2 Muarabungo. Sejak kapan abang jadi guru? Saya menjadi guru sejak ditetapkan lulus ya. Itu lulus tahun Yaitu berapa bang? Saya menjalani tesnya itu 2018. Tes 2018. Nah, 2018 kan ada beberapa tahap tuh. Habis 2018. Nah, 2019 bulan April kalau tidak salah keluar pengumuman lulus. Nah, sejak itulah saya menjadi guru. Jadi 2019 April. Nah, itu tes-tes yang abang lewati tadi abang menyebutkan melewati beberapa tes. Iya, Tes apa aja tuh? Umumnya jika kita menjadi seorang ASN, PNS, pasti kita melalui beberapa tahap, apapun itu formasinya. Mau kamu jadi guru, mau kamu jadi pelaksana di kantor, mau kamu jadi apapun itu. Kalau ASN, kita pasti melewatkan beberapa tahap. Yang pertama administrasi, ya kan, pemberkasan. Jika dinyatakan lolos, lanjut. Nah, lanjut ke SKD. Apa itu SKD? Nanti kita jelaskan. Kemudian kita lanjut ke SKB. Ya. Nah, SKD ini tadi singkatan dari seleksi kompetensi dasar. Nah, kemudian SKB ini adalah seleksi kompetensi bidang. Nah, jadi seluruh yang akan jadi PNS, ASN harus melalui SKD ini. Seleksi kompetensi dasar. Ini loh, jika kamu jadi ASN, ini loh dasar-dasar yang harus kamu kuasai. Nah, kira-kira seperti itulah. Seperti itu, karena memang harus punya dasarnya dulu gitu. Dan, nah ini. Apalagi tuh? Dan para alumni STIA perlu bersyukur ya, karena dari SKD ini setidaknya alumni STIA telah mengantongi lebih dari 70% lebih dari 70% untuk menghadapi SKD ini. Artinya untuk SKD kita sudah ada tiket mau lulus loh. Nah, tinggal keseriusan lagi. Tinggal keseriusan sama niat. Nah, ya. Karena tiket masuknya udah ada nih. Udah ada nih. Kalau alumni STIA kan? Iya. Kenapa saya bilang seperti itu? Alumni STIA sudah mengantongi 70% untuk lolos SKD. SKD itu ada 3 tahap. Apa aja tuh, Bang? Yang pertama, ada 3 bidang ya. 3 bidang. Yang pertama, TIU, TWK, TKP. Nah, apa aja tuh? TIU ini ada tes intelijensi umum. Nah, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Pengetahuan umum. Nah, kemudian TWK, tes wawasan kebangsaan. Ya, alumni STIA saya jamin ini sudah klop 100%. Seharusnya ya, alumni wawasan kebangsaan. Dan yang ketiga itu ada TKP. Tes kepribadian. Ya. Berarti masalah psikologi, bukan? Lebih ke sikap kita jika menghadapi suatu situasi. Jika atasan saya lagi sakit, sementara saya lagi ini, apa yang harus saya lakukan? Nah, gitu. Dan ini sebenarnya sudah dididik STIA dalam pembentukan karakter melalui ya mata kuliah, organisasi dan pembiasan-pembiasan di kampus ini. Nah, pembentukan karakternya dari mahasiswanya. Jadi 70% lebih kemungkinan STIA itu bisa jadi guru. Ya, karena saya sudah 2 kali loh. Sudah 2 kali apa? Ya, tes ASN 2 kali. Yang pertamanya gagal, yang kedua berhasil. Alhamdulillah. Kenapa yang pertama gagal? Nah, gagal itu tadi ya. SKD kita sudah mengantongi 70%. Saya sudah lolos CAT namanya. Computer Assessment Test. Ya. Karena kita sudah lebih dari 70% tadi, jadi saya sudah lulus itu. Waktu itu saya tes Kemenkumham. Kan banyak alumni kita kan Kemenkumham. Ya, itu tesnya
barengan saya, cuma saya yang nggak lulus. Karena waktu itu kan ada beberapa tahap tes, ada push up, ada sit up, ada gantung, dan seterusnya. Nah, ada beberapa tes itu yang saya tidak mendalami tekniknya. Push up. Nah, ketika push up dalam jangka waktu 1 menit, nah saya baru 19, kalau tidak salah waktu itu baru 19, salah berhenti. Berhentinya di bawah, harusnya berhenti di atas. Padahal saya masih sanggup. Nah, kata panitianya, kamu berhenti berapa? 19. Langsung dicatat 19. Jadi waktu itu pas pengumuman 25 lagi menjelang saya lulus. Tapi itu ijazah SMA. Oh, belum Ya. mengantongi Jadi ijazah. standar Iya. standar gaji kita sebutnya, standar gajinya ijazah SMA. Nah, tapi kalau sekarang alhamdulillah S1. Jadi standar gajinya S1. S1. Ya, kita tahu sendiri kan. Ya. Karena standar gaji untuk yang ijazah SMA sama S1 itu berbeda. Ya, berbeda, pastinya berbeda. Berbeda ya. Karena pangkat golongan juga berbeda kan, ruangnya. Itu kan menyesuaikan dengan pendidikan. Iya. Ya. Berarti semakin tinggi pendidikan. Iya, begitulah kira-kira. Nah, berarti yang abang pertama kali gagal itu di fisik. Fisik. Karena kesalahan Teknis, ya, tenis, tadi. ya. Yang kedua mencoba lagi, alhamdulillah lulus. Ya, saya kan tak alumni wisuda 2016. Sudah 2016. Nah, wisuda 2016, 2017 tes itu tadi yang Kemenkumham, kementerian ya. Nah, kemudian 2018 tes lagi kementerian juga. Tapi Sekarang ini kementerian juga saya ini sebenarnya. Saya adalah alumni STIA yang menjadi seorang ASN kementerian. Saya kementerian sekarang, Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama. ya, jadi kata orang tuh kalau daerahnya defisit kita tidak pengaruh. Karena kita memang kementerian. Ya. Enak jadi guru, Bang? Jadi guru tentu sangat enak. Ya. Karena kita bertemu dengan sesuatu yang hidup. Sesuatu yang hidup. Ya, maksudnya anak-anak itu kan wajah-wajah ceria, gembira, riang ya. Kadang pernah waktu ngajar kan jam-jam siang, kalau anak-anak itu ngantuk, kita bawa bermain ya, kita bawa ikut kan, riang kan. Ngantuk nih. Nah, jadi guru itu memang enak, sangat enak, apalagi kita nih yang masih muda-muda. Ya, yang masih muda-muda, anak-anak itu enak dibawa kemanapun. Yang era sekarang gitu, era sekarang. Ya, kita tinggal memberikan stimulus, ya. Nah, nanti anak-anak ini akan menghasilkan beberapa proyek yang berbeda. Nah, sementara kita cuma satu instruksinya. Misalkan gini, kamu buat sesuatu dari karton. Perintahnya hanya itu. Perintahnya hanya itu. Ya. Nah, maka anak-anak ini ada yang buat topi kerucut mungkin, ada yang buat poster mungkin yang ditempel-tempelnya apalah yang ada dalam pikirannya. Jadi itu. Sesuai dengan kreativitas dari siswa itu. Jadi enak jadi guru karena kita memfasilitasi anak-anak itu berkembang dan menyalurkan pikirannya. Kreativitasnya. Apakah Abang jadi guru mengikuti tren yang sekarang? Guru modern kah yang kalau misalnya ada tugas uploadnya nanti di media ini ya gitu, atau ini ya untuk seru-seruan? Tentu dong ya. Kita kalau untuk penugasan tentunya tiap-tiap kelas berbeda. Ya kan. Ada kelas ini yang bisa diajak begini, ada yang bisa diajak begini ya. Tapi pada umumnya sesuai dengan pembelajaran sekarang, pembelajaran abad 21, jadi tugas kita sebagai guru, kita harus menumbuhkan critical thinking kepada anak-anak. Jadi bagaimana supaya anak ini berpikir kritis. Nah, jadi metode belajarnya, misalkan anak-anak kami tampilkan satu gambar, apa yang ada dalam pikiran kalian melihat gambar ini? Nah, begitu. Jadi menyuruh mereka untuk berpikir. Berpikir. Apa yang ada? Pernah satu kali saya di kelas,
tumpukan sampah, saya tampilkan di PowerPoint, saya tanyakan ke anak-anak, apa yang ada dalam pikiran kalian melihat gambar ini? Ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, bagi yang pernyataannya agak pendek, nah, disitulah saya akan memberi stimulus supaya mereka lebih menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya kan. Itu tumpukan sampah Pak, gitu kan. Ada yang bilang itu akibat buang sampah sembarangan. Ada yang bilang Pak, ini kalau dibiarkan bisa ini akibatnya nanti. Oh, itu yang panjangnya gitu. Nah, gimana cara Abang, kan ada siswa yang mungkin pemalu, tidak pede untuk mengungkapkan apa yang ada di depan gitu. Itu gimana cara Abang atasinya? Itu sebenarnya tergantung kita ya. Ada siswa yang pemalu, malu, tapi dia berisi. Ada ya. Jadi kita buat sistem kerja kelompok ya, dan persentase. Nah, persentasenya ya persentase ringan lah ya. Minimal anak bercerita apa yang bisa ia ceritakan. Kalau mungkin masalah materi dia terlalu berat untuk bercerita, kita minta dia bercerita apa yang dia alami. Nah, misalkan nih materi kita tentang norma, aturan. Saya kan guru PPKN nih, aturan. Nah, kita coba beri stimulus kepada anak-anak, di rumahmu ada aturan nggak? Nah, dia berpikir, tidak ada Pak. Nah, aturan ini bisa tertulis, bisa saja tidak. Yang tidak, misalkan kamu angkat kaki ke kepala, gitu kan. Kemudian orang tuamu negur, nah itu tidak boleh, nah itu tidak baik, itu sudah aturan. Nah, anak berpikir lagi, oh iya gitu, ada nih Pak, kalau gini, ini termasuk aturan? Ya, nah kemudian dia berpikir lagi berpikir gitu. kritis lagi, dengan memancing stimulus-stimulus kecil seperti itu. Jadi yang malu, ya memang seperti membalikkan tapak tangan tidak bisa ya, tapi perlahan insya Allah bisa. Diajari pelan-pelan gitu ya Bang ya. Ya tergantung kita. Tergantung kita. Bagaimana caranya stimulus anak tersebut itu. Selama menjadi guru nih, ada nggak sih anak yang nakal, anak yang asik gitu? Abang ngajar di MTS itu kan ada kelasnya. Iya. Gitu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Abang ngajar kelas? Semua kelas saya ajar. Semua kelas, 1, 2, 3. Bahkan saya juga mengajar di Aliyah. Di sekolah lainnya. Nah, sebagai guru? Guru PPKN juga. PPKN juga. Sama juga ya. Ini karena kita guru PPKN, kemudian itu tadi karena sudah tersertifikasi. Nah, jadi orang mau nggak ngajar di tempat kami gitu, mau nggak ngajar di tempat kami. Jadi ada. Nah, kira-kira gitulah, karena sudah tersertifikasi tadi. Sertifikasi guru tadi ya. Nih, dari Abang cerita tadi mengenai Abang jadi guru. Jadi menurut Abang definisi guru itu apa sih? Definisi guru bagi saya? Saya tidak bisa mendefinisikan, yang jelas guru itu menyenangkan, mengasihkan, dan bisa membuat saya lebih bergairah. Nah, gitu. Jadi semangat ke sekolah itu ingatannya nanti ketemu siswa. Nah, gitu. Nanti ketemu siswa. Beda kalau kita di kantor. Ya, nunggu pelayanan kadang tidak ada hari ini, gitu kan. Bosan. Stuck di situ aja gitu. Jadi benda-benda mati yang kita temui, kursi nggak bisa diajak bicara, gitu kan. Ujung-ujungnya main game. Main game itu. Kalau guru kan banyak ketemu siswa. Apalagi satu siswa yang banyak tingkahnya. Iya. Pusing nggak ngadepin siswa seperti itu? Sebenarnya anak-anak tidak ada yang nakal. Kenapa Bang berkata seperti itu? Tidak ada yang nakal, karena yang saya temui selama ini mereka itu lebih ke mencari perhatian. Nah, mencari perhatian. Iya. Kenapa? Mencari perhatian, maunya ditegur, itu kan cara mereka. Itu kan cara mereka, maunya ditegur. Nah, pokoknya kita itu bagaimana supaya dengan mereka terus. Nah, jadi tidak ada yang nakal sebenarnya. Fokusnya ke mereka terus. Jadi sebagai guru tuh harus bisa memahami gimana tingkah laku dari siswanya. Kadang saya misalkan lagi belajar nih, ya, kan ada sebelum kita menugaskan mereka melakukan sesuatu, kan kita jelaskan sedikit demi sedikit kan. Kadang ada yang ribut, saya panggil, coba bisa tak ngulang tadi apa yang Bapak sampaikan? Tidak, ya. Ya udah, apa yang kamu bisa? Kamu nyanyilah Garuda Pancasila. Nah, sebenarnya itu kan
hukuman, sanksi ya. Iya. Kalau hukuman kita tidak berhak menghukum, Ya. ya kan? Ini sanksi. Sebenarnya ini kan sanksi. Cuman di dalam sanksi yang kita berikan itu ada pendidikan di sana. Nah, Mendidik karakter dari iya, siswa tersebut. karakter dalam hal ini nasionalisme, ya kan? Dia menyanyikan lagu Garuda Pancasila misalkan. Pasti lucu, pasti diam gini, Garuda Pancasila gitu. Iya. Soalnya kan saya pernah dihukum, jadi nyanyi dulu. Disuruh nyanyi. Iya. Walaupun suara nggak bagus-bagus amat. Tapi secara tidak langsung ketika dihukum, di sanksi tadi ya, Disanksi. ke depan itu melatih kita untuk berani loh. Iya. Heeh. Mental. Mungkin hari ini kita tampil loh begini Iya. gemetarnya, besok lah agak lumayan. Besok udah cari-cari cara gimana. Ada begini kan, udah Pancasila biar nggak grogi Iya. kan. Gerak tangan, gerak kaki segala macam biar nggak kelihatan grogi di depan. Kemudian satu lagi yang membuat saya seperti sekarang itu juga guru, ya kan? Karena saya juga belajar dulu kan. Nah, itu. Jadi enak jadi guru, Jadi sangat enak, Sangat enak. sangat enak. Untuk lulusan setia tidak menutup kemungkinan bahwasanya bisa menjadi guru. Gimana rasanya kuliah, Bang? Ya seperti itulah. Bisa dong beri gambaran nih. Kuliah tuh gimana sih? Kuliah tuh apa sih? Gitu. Mungkin pada saat kita baru tamat SMA, ya, karena kita belum tahu kan, belum terjun, ada sebagian yang mindsetnya kuliah itu apa namanya banyak tugas, ya kan? Kemudian saya tidak bisa komputer, saya tidak bisa buat makalah, apa dan seterusnya lah. Pokoknya menakutkan lah, karena belum terjun. Ya, belum tahu. Setelah kita kuliah, apalagi waktu itu saya kuliah di STIA kan, nah itu mengalir dan ternyata tidak ada yang sulit, karena semua diajarkan loh. Nah waktu itu kan kita takut buat skripsi, wah tulisan ilmiah, saya belum pernah belajar apapun dan seterusnya, jadi takut kan. Nah Pikiran ternyata dari dalam hati proses gitu. kuliah kan kita diajarkan step by step. Ujung-ujungnya kan kita tahu nanti ada revisi, nanti ada pembimbingan. Pokoknya yang saya lihat kampus tidak lepas. Nah, Karena kampus memberikan yang terbaik untuk Iya, mahasiswa dan tentunya. mahasiswinya ya, gitu. Nih, Abang selama kuliah aktifkah? Ikut organisasi kah? Atau selama kuliah sebagai generasi muda, Gen of Change, tentunya saya tidak mau melewatkan waktu begitu saja, ya kan? Iya. Nah, saya aktif dalam beberapa kegiatan di kampus, ya. Peringatan Hari Guru, Hari Ibu, hari apa misalkan yang diadakan oleh kampus, saya selalu ingin berpartisipasi apa yang bisa, gitu kan. Nah, saya juga menjadi pengurus BEM, pengurus BEM? ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu tahun berapa tuh, Bang? Itu tahun berapa ya? Waktu saya baru masuk saya langsung diajak. Langsung diajak, berarti Ya. langsung ikut Nah, jadi pengurus BEM. dan itu khusus saya. Kenapa? Nah, Apa alasannya? aneh kan? Nah, Baru masuk langsung Abang diajak. waktu itu kan kata mereka sebenarnya yang semester 1 ini belum boleh Belum boleh ikut ikut BEM. pengurusan BEM. Nanti semester 3 baru boleh. Semester 2 atau semester 3 baru boleh gitu kan. Semester 1 belum. Tapi saya diajak. Pada saat itu Abang semester 1. Saya semester 1 jadi pengurus BEM. Nah, Kok bisa diajak? Gitu? kok bisa diajak? Nah, Apa tuh alasannya? mungkin yang tahu alasan pasti yang mengajak ya. Yang mengajak? Yang mengajak. Oh, Abang tidak bertanya, loh kok saya diajak BEM gitu? Enggak, yang jelas saya berpikir ini peluang. Nah, gitu ya. Sekecil apapun kita harus berpikir ini peluang. Nah, ya. Kan diajak BEM banyak kok yang Iya, mau Bang. ikut BEM, ya kan? Mahasiswa lain Sementara banyak. kita diajak secara pribadi, ya udah. Jika mereka punya alasan untuk memilih saya, gitu kan? Jadi saya tidak punya alasan untuk menolak. Itu saja. Pola Ya. pikir Abang waktu itu Heeh. saja. Jika mereka punya alasan, entahlah apa alasan mereka, misalkan, oh mungkin ini pada saat ospek dianggap baik atau apalah kan. Nah, jika mereka punya alasan-alasan itu untuk memilih saya, mengajak saya, jadi saya tidak punya alasan untuk menolak. Tidak ada alasan Saya tidak untuk bisa, menolak. itu saja. Nah, selain BEM, itu eranya Yusi Ardila, Itu ketua BEM-nya. ya ketua BEM-nya.
Kemudian pengurus-pengurus yang lain yang saya ingat Melasari. Oh, Ibu Mela. Melasari, dosen sekarang kan? Iya, dosen Ya. STIA. Ya. Jadi memang STIA ini bisa mengorbit-orbitkan orang hebat. Orang-orang hebat. Iya, gitu. Memang Ya. lulusan Setiana emang orang-orang hebat semua. Kemudian Mardan, Pak Mardan. ya juga dosen kan? Dosen. Ya. Dan ada beberapa yang lain yang berkarir di swasta, saya lihat di BRI, di Bank BRI. Kemudian ada juga yang di dealer mobil yang saya lihat waktu itu. Dan yang di bawah kami juga banyak yang berkarir di swasta juga. Nah, gitu. Jadi memang lulusan Setiana luas ya, berkarya bisa di swasta, pemerintahan gitu. Apalagi ya. ya. Apalagi gitu ya, memang banyak lulusan Setiana yang paling hebat emang. The best ya. Oh ya, selain itu saya juga apa tadi? BEM, kemudian ikut kegiatan-kegiatan kampus. Resimen mahasiswa. Oh, abang pernah Ya, menwa juga. saya resimen mahasiswa, salam komando. Salam gitu ya. komando. Nah, Berarti kemudian abang BEM dulu baru menwa. ya. Nah, Di BEM abang bidang apa? humas. Humas. Ya. Oh, Waktu itu departemen apa namanya? Masih sama sekarang ya. Humas dan apa namanya? sekarang juga ada humas. Ada humas. Ya, sebagian itu. Humas dan apalah nama detailnya waktu itu departemennya, lupa saya. Jelas humas. Hubungan masyarakat. Ya, hubungan Memang masyarakat. terjun langsung. Ya. Kemudian tadi BEM, Tadi BEM, kemudian Menwa. resimen mahasiswa, menwa. Bahkan Apa nih? saya mewakili kampus nari Nari. Oh, abang berarti bisa nari waktu itu. waktu itu. Oh, Sekarang nggak bisa, maaf. berarti sebelumnya punya pengalaman nari. Iya, Wah. mewakili kampus ya, karena kita mau ikut apa namanya ajang lomba. Waktu itu acaranya di Kabupaten Bungo, itu tingkat provinsi loh. Lomba Ya, apa itu? Lomba tari kreasi daerah namanya. Tari kreasi daerah. Ya, jadi apa namanya pesaing-pesaing kita itu dari umum, dari kampus, dan juga dari apa namanya SMA sederajat. Oh, Nah, kategorinya itu. Alhamdulillah kita meraih terbaik. terbaik. Iya, juara Masya terbaik. Allah, keren banget. Ya. Teman-teman saya waktu itu Hafizo, Panji, ya, Ngomong Panji. ya yang saya ingat. Berarti abang lihai dong. Karena bisa memang nari mereka penari Pemda. gitu. Oh, penari. Mm-mm. Panji ya. Ya, Penari Pemda. penari Pemda. Jadi sebenarnya mungkin saya ini pelengkap. Tapi bisa juara. Masya Allah. Abang membawa keberuntungan berarti. Enggak. Bisa juara. Ikut keberuntungan. Beruntung. Iya. Nggak mau disebut membawa keberuntungan. Enggak, bukan bawa keberuntungan. Nari. Lihai ya bang. Bisa lah. Bisa. Bisa Sekarang lah. Sekarang enggak bisa lagi. Jangan dipaksa. kenapa tidak bisa? Masih ingat gerakan nikah atau Oh, gerakannya ingat, cuman ingat. cuman ingat perhatian tidak? Waktu itu kita tariannya kan tari kreasi ya. Iya. Oh, kita judul waktu itu panen lubuk larangan. Aduh. Jadi kita menggunakan properti jala, apalagi yang saya ingat. Apa nama itu yang belakang itu nangkap ikan itu. Jadi kita pakai properti. Ya, alhamdulillah menang ya. Alhamdulillah menang. Jadi yang terbaik. Ya. Di sana mendapat hadiah, dari kampus ada lagi apresiasinya kan. Dan memang kampus mendukung ya semua mahasiswa-mahasiswinya Nah, berprestasi, betul. diberikan apresiasi agar semangat lagi untuk membuat prestasi-prestasi selanjutnya gitu. Nah, selama abang di BEM tadi, apa sih suka duka abang menjadi pengurus BEM? Pengurus BEM, anggota pengurus BEM. Anggota pengurus Jadi kita BEM. tidak terlalu jadi pemikir. Karena anggota, Iya. karena kalau yang mikir orang Anggota. atas ya, para ketuanya semua Ya. segala macam. Karena saya ini sebenarnya kalau yang jadi ibarat dalam satu perkumpulan, jadi nomor 1, 2, 3, saya agak takut. Kenapa takut? Takut saya. Tapi kalau jadi 4, 5, 6 dan seterusnya, saya siap. Gitu. Apa ya bang takutnya 1, 2, 3? Apa ya? Ya resiko, kepercayaan diri. Karena kan waktu itu saya masuk BEM masih semester 1. Masih awal. Iya kan? Mungkin kalau udah semester 5 sudah ditempa, dididik di sini kan?
Dosen yang paling memberikan kesan bagi Abang siapa? Kalau kesan, mungkin seluruh dosen memberikan kesan ya. Ya. Karena mereka memberikan tentunya yang terbaik untuk kita. Apalagi saya, pencapaian saya saat ini tidak terlepas dari apa yang mereka lakukan khususnya di kelas ya. Lebih-lebihnya aktivitas di kampus. Yang paling berkesan termasuk di dalamnya Bunda Desi. Oh, Ibu. Sekarang sudah berkarir di Jakarta kan? Jakarta. Ya, Bunda Desi. Karena waktu itu apa ya? Bunda kan orangnya milenial. Emang gaul gitu ya, keren. Padahal saya administrasi negara, dia bisnis. Dia bisnis. Nah, tapi bisa gitu kan, akrab. Bisa klop gitu sama Ya. Bunda gitu. Berarti memang Bunda Desi ini merangkul para mahasiswa-mahasiswa gitu ya, betul. menyesuaikan diri dengan jiwa mudanya gitu, Milenial gitu. milenialnya gitu ya. Memang berarti asik kuliah ya. Sangat. Atau pada saat semester 7 atau Ada semester titik-titiknya. 6. Iya kan, titik-titiknya untuk aduh titik terendahnya. Abang selama mengerjakan skripsi pernah patah semangat nggak? Bengkok pernah patah enggak? Oh, cuma bengkok. Iya. Kenapa bisa sampai bengkok? Ya, waktu itu kan yang namanya pemula ya, kita mikirnya di mana saya dapatkan buku gitu kan untuk referensi. Nanti saya mau beli buku, berapa uang yang harus saya keluarkan. Nah. Jadi sekarang untuk para mahasiswa, kalaupun butuh referensi, buku-buku kan sudah ada perpustakaan online sekarang. Waktu itu belum masuk ke otak saya perpustakaan online. Belum masuk. Atau memang belum ada atau bagaimana? Belum terlalu banyak pada saat itu. Belum Jadi awam. waktu itu ada berapa uang Kumpul. saya ikhlaskan, telepon teman yang ada di Padang, toko buku kan mereka punya toko buku di sana. Tolong carikan buku yang ada kaitannya dengan judul skripsi saya ini gitu kan. Oh, ada 2 kirim. Jadi sempat bengkok gitulah. Kalau begini saya tidak mampu belikan buku Beli untuk buku, referensi skripsi. Boleh kita kolaborasi dengan kalau memang ada teman yang judulnya agak mirip-mirip dengan kita. Itu bisa Dia beli buku 2, kita 2, nanti sama-sama dipakai, jadi 4 kan. Jadi 4 banyak bukunya, banyak. Tapi kalau judulnya tidak sama dengan teman, beda jauh, susah. Waktu itu kan, makanya bengkok. Sempat apa ya? Lemah, semangat. Belum lagi kita udah semangat nunggu dosen, ya dosennya lagi berhalangan atau apa. Perjuangan pada saat itu ya. Ternyata itu mendidik loh. Mendidik. Iya. Ternyata Kenapa berkata bahkan teman saya ada yang jauh-jauh, dia berapa kilometer dari rumahnya ke sini, nyampe sini direvisi. Nah, balik lagi. Revisinya itu harus misalkan nih, kan mungkin dosen tuh tahu nih kalau ini diperbaiki bisa dalam jangka waktu 2 jam 3 jam. Dia kan sudah ngukur nih. Nah, ini harus selesai saya tunggu 2 jam. Nah, teman ini yang nganggap apa? Wah, ini besar kok dikerjakan dalam waktu 2 jam. Mungkin ada yang lemah semangat kan, agak-agak mulai stres. Nah, tapi saya percaya jika dosen seperti itu berarti dia sudah mengukur. Ini yang harus kita perbaiki, ini sebenarnya kita mampu. Nah, udah mengukur kemampuan dari mahasiswa itu ya. Makanya diberi waktu kayak 2 jam bisa siap gitu. Kalau sekarang apa namanya bimbingannya boleh di luar sekarang? Belum ini. Di kampus kan? Semuanya kan di kampus. Di kampus ya. Kalau waktu saya dulu masih bisa di luar. Kalau tidak salah mulai tahun berapa tuh? Itu aturannya tidak boleh lagi di luar. Iya. Ya. Banyak kan sekarang di kampus. Yang bimbingan. Ihsan Alfarisi tahu? Pak Iksan? Iya. Iya. Nah, itu pembimbing saya waktu skripsi. itu pembimbing, Bang. Nah, saya sering datang ke Kubuku untuk bimbingan. Kafe Bapak tuh. Iya, tapi bukan yang di sini. Iya. Waktu itu masih di dekat pos ya. Datang bimbingan. Nungguin. Ya, gitu. nungguin berapa kali. Tapi ya karena berkat itulah sekarang jadi seperti ini. Iya, Menjadi guru. Jadi sebenarnya tugas-tugas yang diberikan itu tidak ada yang sulit.
Cuma ada pola yang sulit. pikir aja yang mikir, oh ini sulit, ini sulit. Padahal kalau dikerjakan itu bisa, mudah. Bisa. Dan bisa selesai dengan cepat. Nah, menurut abang nih, abang lebih mementingkan organisasi atau akademik? Organisasi dan akademik kedua-duanya penting, ya. Kenapa? Nah, kedua-duanya penting. Kenapa? Organisasi tentunya di sana mendidik kita, membentuk karakter kita menjadi seorang jiwa pemimpin dan seterusnya kan. Nah, akademik juga tidak bisa ditinggalkan. Ya kalau memang di organisasi kita dibutuhkan hari ini, sementara di kampus ujian, mungkin yang organisasi ini bisa kita pending dulu, kan bisa diatur jadwal kalau kita yang ngatur. Kalau memang bukan kita yang ngatur, kan kita bisa ikut ujian dulu. Kalaupun nanti misalkan kita harus di sini, ya, ketinggalan ujian kita satu, kita bisa temui gimana caranya kita ujian susulan atau apa dan seterusnya. Bisa mencari Jadi harus bisa memanage. Tidak bisa kita pilih ya, mau organisasi atau akademik. Tidak bisa, harus kedua-duanya. Jadi sekali jalan. Nah, gitu. Harus Jadi seimbang. emang harus pintar-pintar ngasih jadwal ya. Iya. Nyusun Saya tidak mau masuk organisasi, takut pengaruh dengan kuliah saya. Iya. Salah. Sebaliknya juga, nantilah kuliah itu, organisasi ini bisa membentuk kita, bahkan bisa membantu kita nanti menjadi pejabat publik, misalkan kan. Nah, dengan juga tidak bisa. Jadi kedua-duanya. Harus balance. Antara akademik sama organisasi. Ya. Karena keduanya sama-sama penting. Harus bisa memprioritaskan istilahnya. Karena kan akademik teorinya, organisasi penerapannya. Ya, Di sini di akademik kita belajar, di organisasi kita terapkan. Nanti kalau kita terlalu fokus organisasi, terlalu nih ya, kalau terlalu fokus di organisasi, mengesampingkan akademik, nanti bisa-bisa di DO. Nah, iya, karena terlalu fokus Ya kan? di organisasi. Belum lagi mata kuliah beberapa yang ketinggalan. Iya. Nanti ujung-ujungnya di DO. Nah, abang selama ikut organisasi, pernahkah ketinggalan beberapa mata kuliah? Saya tidak pernah. Atau emang udah kuliah dulu, nanti baru organisasi? Saya tidak pernah, karena organisasi, khususnya organisasi kemahasiswaan, dia membuat jadwal, event, kegiatan, pasti juga melihat kalender pendidikan kan, kalender akademik kan. Nah, jadi ketika ini waktunya ujian, ya harusnya yang organisasi ini sadar, ya kan? Jangan buat kegiatan pada saat itu. Nah, Jadi memberi waktu ya. kalau harinya tidak masalah lah. Misalkan ujiannya dari pagi sampai sore, nah dari sore sampai sore, sampai malam, Bisa untuk organisasi. mau kegiatan silahkan gitu. Tapi saya belum pernah, maksudnya ikut organisasi ini, kemudian tinggal ini. Saya belum pernah. Belum pernah abang seperti itu. Adakah selama kuliah abang suka sama seseorang? Tentu. Siapa? Apa yang abang suka dari seseorang tersebut? Apa ya? Yang jelas, kalau saya ini, karena saya menganggap kurang, ya, kurang dalam hal kecerdasan, ya, jadi biasanya saya itu lebih ke yang, nah, kira-kira nanti setelah apa namanya keluar hasil studi KHS kan, kalau nilainya banyak A itu mulai tuh, cewek ini, nah gitu, cewek nilainya banyak A gitu kan, nah, jadi lebih ke motivasi untuk meningkatkan belajar juga. Untuk meningkatkan belajar gitu ya. Dia aja bisa tinggi, kenapa saya enggak? Gitu. Jadi kalau sekarang saya masih ingat yang perempuan satu kelas dengan saya, yang kira-kira IPK-nya tinggi-tinggi waktu itu, yang parasnya agak ada. Yang parasnya agak ada. Berarti abang bilang cantik itu relatif. Relatif. Kenapa? Relatif. Pasti ada alasan. Tergantung. Tergantung kita lihatnya dari mana. Kalau saya bingung. Apa selama kuliah punya pacar? Hah? Selama kuliah punya pacar? Sudah, ya punya. Punya. Ya. Bertahankah sampai sekarang? Beristri malah. Wah, Masya Allah. Berarti, wah abang tipe orang setia ya? Iya, saya sudah, ya kita kan alumni STIA. Jadi alumni STIA orangnya setia. Berarti sesuai nama ya, STIA dan setia. Waktu itu saya milih istri saya sekarang nih, juga itu kriterianya, yang pintar kira-kira gitu.
Oh, berarti sekarang abang sudah beristri? Sudah beristri. Alhamdulillah. Udah ada keturunan? Udah ada keturunan. Masya Allah. 1 orang keturunan. Ganteng, cantik? Cewek, cowok, Cewek, cowok? laki-laki. Laki-laki? Wah, ganteng nih berarti. Berarti istri yang sekarang sudah termasukkah dengan tipe abang mencari ya tipe ideal abang gitu? Waktu itu saya udah kuliah, kemudian sudah selesai dari yang ini, Dari yang ini putus istilahnya, ke yang sekarang jadi istri saya. Nah, saya temui teman-temannya di kelas. Saya tanya gini, di kelas kamu yang pintar dan cantik siapa? abang nanya seperti Pintar dan cantik. itu. Langsung gitu. to the point. Pintar dan cantik. Pintar dan cantik. Gitu. Si A, wah si A kita udah kenal dekat, malu. Si B, wah, jangan si B lah. Si C, si C itu siapa? Tengok. Nah, gitu. Baru klop gitu. Nih, abang sekarang udah jadi guru. Adakah impian lain yang belum terwujud? Impian lain? Iya. Atau abang punya mimpi-mimpi yang oke, ini harus diwujudkan dalam waktu dekat atau apa gitu? Kalau dalam waktu dekat, saya inginnya kuliah S2. Kuliah S2. Iya. Dan itu berharap di sini. Insya Allah. Karena Iya. STA, insya Allah Insya Allah. bakal buka S2 juga. Saya berharap di sini karena kan saya juga tugas kan. Nah, jadi kalau ada di sini, setidaknya saya bisa mengajukan izin belajar. Nah, jadi saya ajukan izin belajar sambil saya ngajar, saya bisa kuliah S2. Nah, gitu kan. Jadi bisa ngatur waktunya ya. Nanti kalau sudah S2, tentu ada lagi yang Peningkatan lagi. ya itu harapannya. Mudah-mudahan. Karena kemarin saya pernah ikut ini ngisi form yang dikirim online itu. Formulir apa tuh, Bang? Entah sejenis jajak pendapat atau bagaimana dari kampus. Nah, kira-kira yang mau S2 siapa saja. Gitu. Saya termasuk ngisi. Ada tuh. Ngisi itu abang ya. Nah, pandangan abang nih, sekarang udah jadi alumni. Pandangan abang terhadap Setia yang dulu pada abang masa sekolah, pada masa kuliah, dan sekarang udah jadi alumni. Apa nih? Yang jelas yang saya lihat dari pandangan saya, STIA ini selalu meningkatkan mutu, ya. Ya, tentunya. Selalu meningkatkan mutu. Kemudian dari segi infrastrukturnya, ya. Nah, tempat kita sekarang ini dulu belum ada. Dulu belum ada. Nah, sebelah juga lagi pembangunan waktu itu. Pasca sarjana. Yang di ujung juga tidak ada waktu itu. Artinya saya alumni 2016 ke sekarang udah berapa tahun tuh? 7 ya? Berapa? Ya, kurang lebih segitu. Nah, 6 tahun 7 tahun. 6 tahun udah segini tumbuhnya. Nah, artinya dari segi infrastrukturnya ya. Kemudian satu hal lagi, saya lihat di diri saya dan beberapa teman-teman yang lain, STIA ini mampu mengorbitkan orang-orang hebat. Jadi keluaran sini siap. Nah, gitu. Siap menempuh pekerjaan. Banyak teman-teman saya yang di desanya masing-masing, di dusunnya masing-masing, sekdes, ya, kemudian BPD banyak juga. Itu lulusan STIA. Lulusan STIA. Jadi banyak lulusan Setia ini orang-orang hebat semua ya. Siap pakai. Nah, istilahnya begitulah. Lulusan yang siap pakai. Siap pakai. Jadi nggak rugi ya Bang bagi orang-orang yang mau masuk kuliah di STIA. Karena prospek kerjanya tuh juga luas. Luas ya. Di berbagai bidang ya. Guru aja bisa. Ya. Kalau lulusan Setia bisa jadi guru. Kementerian jadi, lagi. Kementerian lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu. Nah nih, Abang bisa berikan satu kalimat motivasi untuk para mahasiswa atau ya para pemuda. Motivasi mungkin untuk teman-teman yang adik-adik yang sedang kuliah, perlu kalian sadari bahwa kuliah ini adalah opportunity cost. Jika kuliah ini diibaratkan sesuatu pengorbanan, maka kuliah ini adalah pengorbanan yang sangat besar.
Jadi untuk yang lagi berjuang sekarang, entah itu skripsi atau sedang kuliah, sedang ujian, nah kalian harus sadar bahwa ini adalah pengorbanan. Jadi kalian harus siap mengorbankan waktu kalian, pikiran kalian untuk kuliah. Dalam kata lain, jangan main-main. Mungkin itu. Jangan main-main. Emang harus serius semuanya, Yeah. menjalani semuanya. Nah, nih satu kalimat untuk mematahkan bahwa Allah lulusan setia nggak bisa jadi guru. Bisa kalian memberi kata-kata mengenai Allah lulusan setia nggak bisa jadi guru gitu. Tapi apa membuktikan ini loh lulusan setia yang bisa jadi guru. Oke. Ada beberapa mindset masyarakat ya, mungkin pengetahuannya juga belum terlalu, menganggap alumni STIA tidak bisa menjadi guru. Saya adalah bukti nyata alumni STIA lulusan 2016 menjadi seorang guru, bukan hanya guru, tapi saya menjadi guru yang tersertifikasi. Nah, ya. Memang selama ini banyak yang heran, kok bisa? Nah, itu hanya pengetahuan mereka yang terbatas. Itu tadi yang saya sampaikan, Permendikbud nomor 16 tahun 2019, KMA nomor 890 tahun 2019, di sana sudah jelas bahwa alumni STIA termasuk dalam kualifikasi untuk disertifikasikan. Artinya memang menjadi guru profesional. Jadi tingkatannya itu ada guru, ya kan? Di atasnya guru profesional. Nah, jadi alhamdulillah saya alumni STIA sudah mencapai guru dan profesional. Dan itu profesionalnya sudah tersertifikasi. Jadi alumni STIA sangat bisa jadi guru. Sangat bisa jadi guru, tidak menutup kemungkinan bisa jadi guru. Nah, itulah teman-teman semuanya. Akhir dari perbincangan kita. Untuk Abang terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbincang-bincang santai bersama kita di sini, terutama saya. Dan untuk teman-teman semuanya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian semuanya, saya mohon maaf. Dan untuk itu saya tutup acara kita hari ini, dan kita ketemu lagi di acara selanjutnya, di acara Bisa Bi, Bincang Santai with Bibi. Dadah.